Berhubung sekarang sudah pukul 1:28, kita akan segera memulai debatnya. Dimohon untuk perwakilan tim pro dan juga tim kontra bisa mengirimkan urutan nama pembicara 1 sampai reply speaker di kolom chat. Dan sekarang kita akan langsung memulai perdebatannya. Selamat datang di babak Grand Final Lomba Debat Erlangga Student Movement 2021. Di ruangan ini tim Retiring After This selaku tim pro dan tim untung AP nggak ada OG sebagai tim oposisi. Menjuri bersama saya ada 4 panelis, ada Alan, ada Hilya, ada Luciana, dan juga ada Ramade. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan pembicara pertama dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf mengganggu sebelumnya. Apa saya boleh ke belakang sebentar? Oh ya, silakan. Oke. Maaf. Apa suara saya terdengar? Iya, silahkan. Oke, saya izin untuk tidak menghidupkan kamera karena sinyal saya sepertinya jelek. Saya takut mengganggu speech. Oke. Tes. Oke deh, hidupin aja. Jika ingin interupsi, tolong lewat chat karena saya tidak ingin diganggu. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Di sisi pemerintah, kita akan optimis terhadap masa depan bumi yang artinya akan bermanifestasi pada mindset manusia yang lebih future oriented. Seumpama mereka percaya bahwa bumi bisa diselamatkan. Mereka percaya bumi masih bisa ditinggali anak cucu dan lain sebagainya. Komparasi di oposisi, mereka harus mendefend dunia di mana manusia merasa bahwa semua usaha dan progres yang ada di status quo itu nihil untuk tetap merawat bumi. Bumi memang sudah setua itu seumpama dan lain sebagainya. Yang akan bermanifestasi pada kelakuan manusia yang akan makin buruk karena akan menjadi kontraproduktif progres yang ada di status quo. Tapi yang kedua, kami rasa kedua sisi harus mengambil trade-off yang sama-sama harus dijawab. Di kedua sisi kami rasa kepunahan adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi, tapi proses kepunahan manakah yang lebih baik? Kami akan menjawab, kalaupun ternyata bumi memang benar-benar tidak bisa diselamatkan dan kita memberi fake hope, itu tidak apa-apa. Di mereka, oposisi harus menjawab, kenapa jika ternyata space exploration itu nihil dan bumi hanya satu-satunya tempat, itu tidak akan jauh lebih buruk di sisi mereka. Dua argumen dalam pidato saya. Pertama, kenapa optimis terhadap kelangsungan bumi itu baik, dan yang terakhir, trade-off kalaupun di sisi kami bumi memang punah atau SDE-nya habis, itu tidak apa-apa karena perbedaannya adalah di sisi kami bumi punah karena memang keadaan yang tidak bisa dikontrol. Mari masuk argumen yang pertama. Kenapa optimis terhadap kelangsungan bumi itu baik? 3 layar besar. Pertama, status quo sudah cukup, dan kedua, aktivitas dari proposal mereka, dan ketiga, benefit eksklusif pemerintah untuk memberikan harapan. Karena konteks status quo udah menunjukkan progres, contohnya masyarakat lebih peduli lingkungan atau berpindah ke pola hidup sehat seperti vegan ataupun vegetarian dan minimalism. Lapisan ozon juga sudah bisa menebal dan lain sebagainya. Oposisi mungkin akan bilang green lifestyle dan environmental movement tidak accessible. 3 alasan kenapa ini accessible. Pertama, kami rasa green lifestyle itu bisa disesuaikan dengan gaya hidup sehingga kamu tetap bisa berkontribusi se-unprivileged apapun kamu. Contohnya kalau kamu orang miskin ya tidak buang sampah sembarangan sudah cukup, ataupun kamu bisa merubah pola hidup kamu sedikit demi sedikit.
Tapi kalaupun kamu orang kaya juga bisa disesuaikan dengan langsung berubah ke green lifestyle dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, dalam perspektif ekonomi akan selalu ada segmentasi pasar karena perusahaan pasti punya insentif untuk meng-cater sebanyak mungkin pasar dan mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan. Jadi contohnya manifestasi di status quo adalah adanya banyak segmentasi produk panel surya dari yang mahal sampai yang murah atau mobil listrik dari yang mahal sampai yang murah. Jadi kami rasa Maida tidak bisa masuk ke debat ini dengan bilang bahwa produk-produk ini inaccessible. Tapi yang ketiga, pemerintah pasti punya insentif juga untuk mengeluarkan policies yang ramah lingkungan seperti pajak karbon di EU ataupun Green New Deal. Karena ini sejalan dengan pembangunan image dan awareness voter base dan pembeli mereka yang sangat menguntungkan, yaitu orang middle up yang rata-rata sudah progresif. Tapi terakhir, kalaupun mereka mau main dengan orang-orang konservatif yang tidak bisa diatur, kami rasa perlindungan lingkungan dan advokasi lingkungan juga bisa diisukan dengan menggunakan narasi agama. Seperti contohnya dalam Al-Quran, kamu juga harus melindungi lingkungan karena itu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala seumpama. Jadi kami rasa Maida tidak bisa masuk debat ini dengan membicarakan new lifestyle itu tidak aksesibel dan tidak efektif. Tapi layer besar kedua, karena mengeksplorasi luar angkasa itu sangat tidak pasti dan tidak efektif. Dua alasan. Pertama, kami rasa kita masih belum bisa menyentuh faktor-faktor dan variabel yang mungkin berpengaruh dalam kesuksesan eksplorasi. Contohnya, kamu tidak tahu jenis tanah, kamu tidak tahu ketahanan tubuh manusia dan atmosfer ataupun bahkan melewati kecepatan cahaya. Kenapa ini sangat jelek? Karena artinya di sisi pemerintah, di sisi oposisi kamu akan melakukan banyak dan membuang dana yang seharusnya bisa direalokasikan ke perlindungan bumi yang manusia relatif sudah bisa menentukan rate keberhasilan dan kegagalannya. Contohnya seperti research untuk pengembangan bioteknologi pengganti minyak bumi seumpama. Tim oposisi mungkin akan berkata riset dan penemuan tentang space exploration akan tetap berpengaruh dan bermanfaat, walaupun penelitiannya gagal seperti penemuan bahan roket yang kuat dan tahan lama ataupun cara mengawetkan makanan. Tapi manfaat ini tetap tidak bisa kamu beli sebagai eju karena hal ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Komparasinya, orang-orang middle ground akan lebih relate jika kita mengalokasikan dana ini untuk subsidi dan sosialisasi hidup green lifestyle atau bantuan lain yang lebih sustain yang bisa dirasakan semua orang di sisi pemerintah. Tapi yang kedua, kalaupun kamu berhasil, akhirnya akan tetap jelek karena most likely mereka akan memprioritaskan orang-orang yang berpengaruh seperti mereka yang mendanai proyek ini ataupun negara-negara maju yang fokus riset hal ini seumpama. Ini juga akan sangat mungkin terjadi karena di oposisi kamu akan mengirim narasi precedence bahwa di masa lalu bumi tidak bisa dihuni terlalu banyak orang dan SDA-nya akan habis cepat. Jadi kamu hanya akan mengirim sedikit orang di habitat baru agar kamu bisa hidup lebih lama di peradaban baru seumpama. Ini juga sangat immoral karena dua hal. Yang pertama artinya kamu akan sangat mungkin mengorbankan vulnerable actor. Ini sangat mungkin karena jumlah manusia 7 miliar dan kemungkinan untuk mereka mengirim semua sangat tidak mungkin ataupun mungkin ini akan sangat lama yang artinya tidak inline dengan survivability yang sangat time sensitif. Dan yang kedua, ini juga sangat immoral karena mengetahui fakta bahwa stakeholder yang selama ini merusak bumi seperti sebagian besar elit, seperti pemilik tambang atau orang-orang yang melakukan eksploitasi lingkungan adalah orang yang lebih dahulu sangat dimungkinkan untuk pindah di sisi oposisi. Tapi layer besar terakhir, di sisi pemerintah, kamu akan memberikan harapan dan emotional fulfillment. Inilah eksklusif benefit yang ada di pemerintah. Di oposisi, kamu akan secara konstan hidup dengan ketakutan. Kamu akan terperangkap dalam ilusi bahwa kamu tidak bisa melihat anak cucumu karena sebentar lagi bumi hancur seumpama. Kamu mungkin tidak bisa ikut pindah sehingga kamu akan ikut punah dan ditinggal punah di bumi seumpama. Kamu tidak akan bisa menikmati hidup. Manifestasinya adalah ini sangat penting karena di kedua sisi ada kemungkinan manusia punah. Tapi paling tidak di sisi pemerintah dalam proses mereka punah, mereka tidak menghabiskan hidup mereka mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Ini sangat penting karena hidup sudah sangat berat dan stressful. Paling tidak di oposisi di pemerintah kita masih bisa memiliki motivasi untuk hidup seperti saya harus melakukan ini karena saya ingin melihat anak cucu saya survive seumpama. Saya harus terus menjaga lingkungan saya karena saya ingin melihat anak cucu saya merasakan leganya menghirup udara seumpama. Tapi trade off, kalaupun di sisi kami bumi memang punah atau SDA-nya habis itu tidak apa. Karena perbedaannya adalah di sisi kami bumi punah karena memang keadaan yang tidak bisa dikontrol. Di oposisi bumi punah karena kerakusan manusia. Jadi kenapa komparasi di kami lebih baik? 3 alasan. Pertama, di status quo kita tidak harus selalu rely ke bahan tidak terbarukan seperti tambang ataupun minyak. Sudah ada bahan terbarukan seperti biogas, tenaga angin, dan lain sebagainya. Yang justru research-nya akan lebih pasti. Di sisi oposisi, mereka tidak bisa bilang masuk debat ini dengan berkata, oh kita mau mengembangkan teknologi ada di bumi juga di saat yang bersamaan mengeksplorasi luar angkasa. Karena kami rasa umat manusia memiliki limited research dan juga tidak bisa melakukan semua hal di saat yang bersamaan. Jadi hal tersebut adalah mutually eksklusif. Paling tidak di sisi kami bisa melakukan research yang jauh lebih pasti tingkat keberhasilannya dan manusia sudah melakukan trial and error yang lebih lama. Tapi yang kedua, kami rasa di sisi oposisi ketika orang merasa pesimis dengan bumi, dia akan makin rakus dan mengeksploitasi bumi lebih jauh lagi. Ini justru jelek karena dalam proses kepunahan, kamu akan melukai orang-orang vulnerable. Contohnya adalah kamu sebagai elit akan berpikir, mau saya menjaga atau tidak, bumi akan rusak anyway. Saya akan mengeksploitasi
tambang lebih jauh lagi. Perusahaan-perusahaan tidak akan mengeluarkan CSR karena mereka merasa ya saya melakukan ini atau tidak, ujungnya bumi juga akan hancur seumpama. Ini akan melukai orang-orang vulnerable di middle ground. Kamu akan meninggalkan bekas tambang tanpa revitalisasi lagi sehingga tempatnya tidak bisa ditinggali, atau meninggalkan radiasi-radiasi yang mungkin mengenai orang-orang asli sana seumpama. Tapi terakhir, dari segi time frame jauh lebih baik karena kita memperlama waktu bumi untuk punah. At least di sisi pemerintah kita bisa memberikan harapan hidup dan experience hidup yang jauh lebih lama untuk next generation karena kita memperlambat compare to oposisi yang akan lebih cepat karena mereka taken for granted. Kami bangga membuka kasus. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi untuk merespon kasus dari tim pemerintah. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Oke. Saya nyalakan video aja deh. Oke. Saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1. Sebagai oposisi, kami lebih memilih untuk pesimistis terhadap masa depan bumi. Apa pikturisasinya? Yang pertama, kami akan framing bahwa pesimistis berarti berdasarkan realita bahwa masa depan bumi semakin buruk. Ada climate change, ataupun jika afirmasi membawa ada progress di status quo macam Green New Deal, lihatlah bahwa Green New Deal itu tidak disetujui, bukan? Bahkan deal-deal seperti begitu sudah susah untuk jalan. Tetapi, lihatlah bahwa pesimistis bukan berarti kita surrender atau pasrah dengan keadaan yang di bumi. Kami pasti akan masih melakukan cara bagaimana untuk memulihkan, ataupun jika akhirnya kami akan ke luar angkasa, itu juga tidak apa-apa. 2, ketika orang pesimis terhadap suatu hal, yang mereka lakukan bukan satu saja. Ada beberapa reaksi terhadap itu yang saya akan jelaskan nanti di argumentasi saya. Oke, kesanggahan saya. Yang pertama, afirmasi bicara bahwa status quo sudah cukup karena udah ada green lifestyle ataupun ada yang Green New Deal. Yang pertama, kami merasa ini tidak cukup sama sekali. Lihatlah green lifestyle kemungkinan besar terjadi bagi orang-orang yang emang memiliki privilege. Tetapi lihatlah bahwa ada banyak macam manusia di kehidupan ini. Bagaimana jika orang-orang yang contohnya di dalam world ataupun di dalam developing country yang tidak mendapatkan chance untuk melakukan green lifestyle tersebut, bukan? Oleh karena itu kami merasa bahwa aksesibel tersebut hanya terjadi kepada kepada negara contohnya yang sudah berkembang. B, mindset bahwa cukup itu buruk. Lihatlah itu tidak akan pernah cukup karena contohnya semua limbah yang terbuat oleh perusahaan itu semakin menambah, dan ketika ada mindset bahwa semua itu cukup, ada kemungkinan besar tidak akan melakukan apapun untuk menangkal semua dampak buruk yang terjadi. 2, ketika pesimis nanti di sisi oposisi orang-orang akan semakin rakus. Lihatlah di sisi afirmasi, itu akan masih terjadi, bukan? Karena ketika mekanisme di status quo sudah cukup, mereka merasa bahwa sumber daya alam di dunia masih ada dan masih berlimpah, oleh karena itu perusahaan ataupun manusia masih akan rakus di sisi afirmasi. B, itu akan lebih buruk, bukan? Karena status quo mekanismenya tidak cukup berprogres ataupun cukup untuk menangkal semua dampak buruk yang terjadi. Oke, ke argumen saya. Kenapa? Secara prinsip, ketika orang pesimis terhadap suatu hal, ya ada beberapa reaksi yang muncul oleh orang tersebut. Kita percaya apapun reaksinya, itu bagus, seperti panik ataupun takut. Karena ketika kamu pesimis, status quo artinya seburuk itu, bukan? Sampai memunculkan rasa pesimis. Jika ada notion bahwa pesimis itu terjadi, ada keinginan untuk merubah status quo. Karena yang pertama, kamu sebagai manusia juga ingin survive atau bertahan hidup. Contohnya masih membutuhkan makanan, masih membutuhkan tempat untuk ditinggali. Oleh karena itu pasti akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. 2, sebagai manusia tidak ingin terus-menerus merasa di dalam masa yang membuat mereka tidak nyaman. Oleh karena itu masih ada insentif lebih untuk melakukan sesuatu untuk merubah status quo. Ada 2 layer bagaimana ini akan lebih baik ketika ada dorongan melalui pesimisme. Layer pertama, kami akan meningkatkan check and balance ketika ada kritik kepada pemerintah ataupun elit-elit global contohnya. Ini terjadi dengan beberapa skenario. Contohnya misalnya lingkungan yang emang mulai buruk seperti climate change yang terjadi, ketika orang-orang pesimis bahwa apakah bumi masih bisa
bisa ditempati dan ditinggali, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk merubahnya. Ataupun skenario di mana korporasi melakukan pembuangan limbah besar-besaran. Orang merasa tidak nyaman, bukan? Apalagi ada tambahan di mana mereka merusak lingkungan tersebut. Dua hal itu akan memberi pendorongan lebih untuk melakukan kritik kepada elit-elit atau pemerintah. Ini likely karena orang-orang itu pesimis apakah masa depan masih bisa diselamatkan. Kritik tersebut menjadi pendorong. Tetapi mungkin kritik juga ada di sisi afirmasi. Tetapi kenapa optimisme itu memiliki manifest yang beda dan semakin buruk? Ketika emang ada kritikan dan check and balance ke elit dan atau pemerintah di sisi afirmasi. Pemerintah atau elit ini akan membuat narasi kepada masyarakat bahwa everything is okay atau keadaannya semua baik-baik saja. Misalnya lapisan atmosfer yang bumi itu menipis, di sisi afirmasi akan ngomong bahwa semua keadaannya nggak apa-apa dan semuanya semakin tebal. Padahal kadang realita itu tidak seperti begitu. Seperti di masa depan di mana karbon monoksida akan meningkat lagi. B, komparatifnya jika kita pesimis, ada panik dan ada kepanikan dan kami merasa itu baik. Kalau optimis akan ngomong bahwa semua itu sudah menuju perubahan, bahwa korporasi itu baik. Oleh karena itu tidak membuat kepanikan. Itu jelek karena ketiadaan kepanikan tersebut membuat kurang urgensi untuk mengganti kelakuan yang emang merusak bumi. C, ketika ada narasi bahwa keadaan tidak apa-apa, itu akan lebih buruk. Jika emang ada perubahan yang terjadi, pasti tidak sefokus dan seefektif itu, karena akan beralasan bahwa masih diselesaikan beberapa tahun lagi kok, atau tidak seburuk itu. Oleh karena itu kami merasa bahwa perubahan atau kritikan yang terjadi di sisi afirmasi tidak sustainable. Layer kedua, walaupun pesimistis sampai untuk meninggalkan bumi ini keluar angkasa, kami merasa itu tidak apa-apa. Banyak korporasi ataupun organisasi internasional yang melakukan kolaborasi seperti ISS yang ingin melakukan eksplorasi ke planet lain, itulah bukan dampak yang buruk. Yang terjadi di afirmasi hanya akan menyangkal kalau semuanya tidak apa-apa. Yang ada, itu akan limitasi opsi orang di masa depan. Contohnya 200 tahun di depan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Mereka tidak realistis jika limitasi, bukan? Yang pertama, di sisi kapitalisme. Ketika kapitalisme dan revolusi industri terjadi, masih banyak limbah yang bertebaran. Ketika selalu menyangkal, pihak-pihak yang diuntungkan karena kapitalisme adalah pihak yang hanya bisa survive di sisi afirmasi. Dua, ketika kita di point of no return adalah contohnya ketika lebih ada notion bahwa 2 derajat pada tahun 2045. Masalahnya itu sangat dekat untuk merasakan 2 derajat tersebut, tetapi minim sekali untuk melakukan perubahan. Walaupun ada perubahan, ada kemungkinan besar kurang karena harus mengetahui secara dalam. Kalau misalnya space race, kami merasa ini lebih prestisius. Contohnya Elon Musk yang menggunakan uang dari dompetnya sendiri untuk keluar angkasa. Itulah membuat di mana sangat penting untuk diinvest. Tetapi lihatlah banyak sekali planet di angkasa. Jadi tidak mungkin satu saja yang memiliki oksigen, kan? 3, akan membantu untuk memperbaiki melalui space race. Ketika di bumi sumber daya alam sangat berkurang. Itulah alasan mengapa ada konflik seperti konflik oil. Tetapi kalau mengambil sumber daya alam di luar akan mengurangi konflik tersebut dan bahkan bisa membantu bumi melalui sumber daya alam tersebut. 4, jika ada trial and error, lihatlah ini bukan seperti 200 tahun yang lalu. Sekarang ada spaceship, udah ada teknologi untuk mencoba keluar angkasa. Tapi mungkin jika ada trial and error di afirmasi masih ada, karena membuat Tesla itu juga masih mahal. Oleh karena itu kami bangga jadi tim oposisi. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Oke. Sebentar ya. Apabila ingin memberikan POI ataupun interupsi, silahkan lewat chat. Oke. Oh ya, kamera.
Sorry. Timer. Right. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Saya memiliki 2 poin klarifikasi. Yang pertama, tim oposisi tidak boleh mengatakan bahwa di dunia mereka akan melakukan dua-duanya. Yang pertama, mereka akan menjaga bumi sebaik mungkin. Yang kedua, mereka akan tetap mengeksplorasi alternatif di luar bumi, misalnya di planet lain dan yang lain-lain. Hal ini tidak boleh terjadi di saat yang bersamaan berdasarkan 2 alasan. Yang pertama, ketika Anda sudah pesimis dengan apa yang terjadi di dalam bumi, itu berarti Anda memiliki mindset dalam pikiran Anda bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah berhasil sama sekali. Oleh karena itu, Anda akan mengatakan bahwa bumi ini memang sudah tak tertolong, bumi ini tidak bisa ditolong meskipun saya mendonasikan berpuluh-puluh juta terhadap bumi misalnya. Contohnya saja ketika saya pesimis untuk menang dalam WUDC, most likely yang akan saya lakukan bukanlah secara gila datang ke WUDC, tapi akan menyerah terlebih dahulu karena saya tahu tidak peduli seberapa kuat saya latihan, saya tidak akan pernah bisa menang misalnya. Oleh karena itu, alternatif yang akan terjadi di dunia mereka bukanlah menjaga bumi yang ada, tapi mencari planet lain dan memfokuskan semua sumber daya dan semua alokasi dana terhadap hal tersebut. Kedua, hal tersebut tidak boleh terjadi karena dana sekarang tidaklah cukup. Planet lain itu sangat jauh, Anda eksplorasinya bahkan belum dekat, Anda bahkan belum bisa mengetahui apa yang terjadi di planet lain. Oleh karena itu, apabila Anda melakukannya setengah-setengah, itu berarti either yang ada di bumi tidak bisa terselamatkan sama sekali, ataupun yang di planet tidak ada sama sekali, yang mana kedua hasil tersebut akan sangat buruk bagi tim Anda. Kedua, ketika mereka mengatakan bahwa ketika orang pesimis, orang akhirnya akan menjadi tahu realitanya, lalu mereka mau mengkritik dan lain-lain. Ini jadinya adalah perang definisi. Tapi hal tersebut tidak benar. Karena orang yang aware ataupun orang yang tahu apa yang terjadi itu bukan pesimis, tapi realistis. Realistis dan pesimis itu berbeda. Di kedua belah pihak, orang akan tetap realistis. Mereka akan tetap tahu apa yang terjadi di dunia sekarang. Mereka akan tetap aware. Maksud saya, siapa yang tidak tahu bahwa ada climate change? Bahkan sekarang kita sudah tidak terlalu stabil hujan dan juga kemarau misalnya. Oleh karena itu, pesimis ataupun optimistis adalah bagaimana cara mereka merespon terhadap keadaan yang ada. Apakah mereka akan berpikir bahwa saya bisa menghadapi semua ini, saya pasti berhasil nantinya, yang mana optimistis atau pesimistis, yang mana mereka akan berpikir bahwa tidak peduli apa yang saya lakukan, saya akan tetap membuat bumi ini hancur dan lain-lain, yang mana bukanlah hal yang kita inginkan di tim pemerintah. Itu yang harus mereka support di dunia mereka. Mengapa ketika orang kehilangan harapan, hal tersebut masih tidak apa-apa? Ada 2 hal yang ingin saya bicarakan. Pertama, dunia mana yang akan lebih bermanfaat secara makro? Karena mereka mengatakan bahwa mekanisme sekarang ini tidak cukup, karena bahkan Green New Deal ditolak dan lain-lain. Ingat, hal ini terjadi di kedua belah pihak. Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian adalah respon yang mana yang harus kita berikan agar bumi bisa menjadi lebih baik ketika mekanismenya seperti itu. Karena ketika Anda pesimistis dan mereka mengatakan bahwa orang-orang akan sadar, hal itu salah berdasarkan 3 alasan. Yang pertama, ketika Anda pesimistis, itu artinya Anda akan kehilangan harapan, Anda akan berpikir bahwa tidak peduli, saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap bumi, karena bumi pada dasarnya memang tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, aksi-aksi yang akan Anda lakukan adalah Anda tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Anda tidak mau mengkritik pemerintah sama sekali. Anda tidak mau menggunakan stainless steel straw, namun menggunakan plastik misalnya. Anda tidak peduli apakah kura-kura di laut mati karena plastik atau tidak, karena Anda sudah tahu bahwa tidak peduli apa yang Anda lakukan, bumi masih akan hancur nantinya, sehingga tidak ada aksi yang akan Anda lakukan. Kedua, ketika mereka mengatakan, masyarakat akan panik dan takut sehingga melakukan hal tersebut. Panik dan takut itu bukan suatu respon terhadap pesimistis, tapi suatu respon terhadap adanya urgensi. Oleh karena itu, hal tersebut tidak benar. Namun, ketika Anda pesimistis, yang terjadi adalah bukannya Anda panik atau takut dan melakukan segala hal, tapi Anda akan menyerah. Oleh karena itu, Anda tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi bumi lagi. Namun yang ketiga, ketika Anda mengatakan bahwa di dunia Anda akan ada kritik, hal tersebut tidaklah benar. Di dunia kita sebenarnya ada kritik. Kenapa? Karena ketika Anda berjiwa optimistis, Anda tahu bahwa kritik Anda pasti didengar. Kritik Anda pasti akan dimanifestasikan nantinya. Pasti akan ada fungsinya. Anda akan merasa bahwa Anda mendapatkan kontrol terhadap bumi ini karena Anda merasa bahwa Anda bisa menyelamatkan bumi ini dan Anda adalah kuncinya. Oleh karena itu akan lebih ada motivasi dan insentif bagi Anda untuk mengkritik pemerintah dan mengkritik korporasi misalnya. Pun meskipun ada
kita asumsikan semua hal ini ada di mereka, kritik dan lain-lain juga ada di mereka, masyarakat sangat-sangat bersemangat untuk menyelamatkan bumi. Kenapa hal ini masih jelek? Pertama, karena masyarakat akan lebih cepat menyerah. Kenapa? Itulah kenapa Green New Deal tidak pernah disahkan, karena orang-orang pesimistik terhadap Green New Deal. Orang-orang takut, exactly ketika orang-orang takut, mereka jadi tidak mau mengesahkan kebijakan-kebijakan yang berharga, karena orang-orang menolak Green New Deal karena mereka takut ini akan menyakiti orang miskin misalnya. Namun di dunia kita, ketika orang-orang optimis dan yakin bahwa hal ini sebenarnya akan membawa manfaat misalnya, akhirnya orang akan berani untuk mencoba terlebih dahulu. Di dunia mereka, orang tidak akan pernah berani untuk mencoba. Pun mereka berani mencoba, ketika mereka gagal sekali, mereka akan langsung menyerah karena mereka akan terkonfirmasi bahwa tuh kan benar, bumi memang tidak bisa diselamatkan sehingga tidak usah menyelamatkannya saja. Ini buruk karena untuk menyelamatkan bumi kita memerlukan banyak sekali trial and errors, kita memerlukan banyak sekali kebijakan untuk dicoba-coba misalnya, sehingga hal ini tidak akan bisa terjadi di dunia mereka. Kedua, ketika mereka mengatakan akan ada excuse akan lebih parah di dunia mereka karena pemerintah akan mengatakan, well memang saya tidak bisa melakukan apa-apa, kan memang sudah pesimis dan lain-lain. Ini akan membunuh motivasi Anda untuk menyerang balik pemerintah karena Anda tidak memiliki motivasi sama sekali. Di dunia kita, meskipun excuse ada, Anda masih memiliki motivasi untuk menyerang balik karena Anda tahu Anda bisa melakukannya, Anda optimis terhadap hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga untuk menyelamatkan bumi akan lebih baik ketika Anda memiliki mindset yang optimistis daripada memiliki mindset yang pesimistis yang mana Anda percaya tidak akan ada hal yang bisa dilakukan. Kedua, ketika mereka mengatakan bahwa kita bisa mencoba hal alternatif lain di space dan itu akan bekerja karena kita sudah melakukan trial dan error. Pertama, trial dan error yang kita miliki sekarang bahkan tidak dekat dengan space sama sekali. Anda tidak tahu tanah seperti apa yang akan ada di sana. Anda tidak tahu tipe orang seperti apa yang bisa hidup di space misalnya. Kedua, meskipun Anda memang sedekat itu untuk bisa mengeksplorasi luar angkasa, kami percaya hal ini tidak worth it. Karena selama proses Anda mengeksplorasi yang mana sangat lama, banyak sekali orang yang akan mati. Karena uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memberikan makan orang miskin ataupun dialokasikan terhadap hal-hal yang lain akan dialokasikan ke space. Oleh karena itu bumi akan semakin rusak dan orang akan semakin mati. Meskipun mereka bilang bahwa well Elon Musk menggunakan dana pribadi, iya, tapi bayangkan ketika dana itu sebenarnya bisa kita pressure untuk dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat, misalnya membantu orang miskin ataupun membantu climate change di bumi, hal itu akan lebih bermanfaat. Meskipun pada akhirnya di dunia kita ada di ambang kepunahan, tidak apa-apa, karena setidaknya kita sudah memiliki alternatif lain karena kita fokus kepada bumi. Di dunia mereka, ketika mereka ada di ambang kepunahan, mereka tidak memiliki alternatif karena mereka tidak pernah fokus ke bumi, mereka fokusnya ke luar angkasa sehingga pain yang dirasakan oleh orang akan semakin besar di dunia mereka ketika menghadapi kemarau dan lain-lain. Kita bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya saya panggilkan untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek suaraku terdengar ya? Jelas? Iya, silakan. Oke. Ntar aku buka timer. Wait a minute. Oke, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Biar saya perjelas bahwa debat ini bukan merupakan debat policy atau debat kebijakan. Yang kami lakukan di oposisi adalah menjelaskan mengapa segala kemungkinan yang bisa dilakukan orang ketika narasi ini adalah berbeda-beda dan terlepas dari apapun responnya, itu tidak apa-apa. Mungkin ada Herlin yang menyerah dan pergi keluar angkasa karena bumi itu mess up misalnya. Tapi mungkin juga ada Reinhardt yang ingin criticize
kebijakan karena merasa bahwa bumi ini sudah jelek dan dia ingin kehidupan yang lebih baik misalnya. Dua orang ini mungkin ada dan keduanya akan menguntungkan. Tapi oke, saya akan ikut ke perkataan favorit tim pemerintah. Gimana kalau orang keluar angkasa? Keluar angkasa tidak pasti dan lain sebagainya. Saya akan deal dengan senario favorit tim pemerintah. Di sini yang bisa kita lihat adalah mengapa ketika kamu fokus terhadap bumi, diskusi mengenai cara mensustain bumi itu tidaklah signifikan. Karena pertama, diskusi tentang menyelamatkan bumi yang ada terjadi di sisi mereka adalah diskusi yang berisi tentang denial. Misal, ketika ada orang yang mengangkat isu misalnya, lapisan ozon itu menipis atau sebagainya, maka di tim pemerintah yang akan dikatakan adalah, oh nggak apa-apa, masih ada sisa dikit. Atau misalnya ketika es kutub mencair, yang akan dikatakan adalah, oh nggak apa-apa, masih sisa dikit sampai 2050 misalnya. Di sisi mereka, diskusi tentang perlindungan environment ini akan berisi denial, sehingga orang tidak akan memanifestasikan aksinya. Dewan Juri yang terhormat. Inilah mengapa di sisi kita ada kemungkinan orang untuk kritis dan ingin menyelamatkan bumi, karena orang tidak denial terhadap kondisi status quo. Orang tidak menyangkal apa yang terjadi di status quo itu jelek. Oke. Namun yang kedua, pada akhirnya bumi akan kehabisan sumber daya alam. Ini merupakan persetujuan pada di dua sisi. Bumi pasti akan kehabisan resources untuk manusia. Namun apa sih yang mereka katakan di tim pemerintah? Mereka mengatakan bahwa nggak apa-apa, habis karena kontrol. Nah, penjelasan ini nggak ada ujungnya. Kalau habis karena kontrol, terus kenapa? Maka yang akan terjadi di sisi kita adalah, di sisi mereka adalah, mereka akan frame out research yang revolusioner. Mereka akan merasa bahwa nggak perlulah riset-riset tinggi-tinggi, uang bumi ini nggak apa-apa kok. Seperti itu yang akan terjadi di sisi mereka. Maka inovasi dan cara menyelamatkan bumi akan tidak efisien di tim pemerintah. Oke, masuk ke sanggahan saya. Pertama, ini senario favorit mengenai space exploration ini tidak pasti karena ya mahal dan whatsoever. Tapi pertama, yang harus diperhatikan adalah ketidakpastian bukan merupakan titik utama, karena di sisi mereka ketidakpastian juga terjadi. Misal riset tentang green technology, tentang kelistrikan atau apapun itu juga tidak pasti. Ya mungkin mereka bisa ngomong manusia bisa mengontrol error rate dan lain sebagainya. Tapi ketidakpastiannya juga terjadi ketika mereka sudah mendevelop teknologi yang se-advance itu dan mereka harus pergi beyond that point di sisi mereka. Berarti ketidakpastian juga terjadi. Tapi kedua, konteks yang mereka bilang ketika space exploration itu tidak pasti adalah konteks tahun 1980, ketika negara yang bisa explore luar angkasa cuma Uni Soviet dan Amerika. Di status quo, space exploration sangat accessible. Banyak negara yang sudah mengirimkan astronot misalnya, ya mungkin negara-negara kaya, tapi tidak apa-apa, setidaknya informasinya bisa dibagikan ke negara-negara lain misalnya. Namun yang ketiga, mosinya itu mengatakan bahwa masa depan, berarti debatnya tidak hanya beroperasi di status quo, namun juga di masa depan. Di masa depan, tentu saja space exploration akan lebih terbuka untuk pasar, sehingga akan lebih aksesibel untuk lebih banyak negara daripada di status quo. Namun yang terakhir, di sisi kita mengatakan bahwa akan ada insentif untuk space exploration yang lebih tinggi daripada status quo, karena ya mereka sudah sadar bumi memang jika memang sudah tidak bisa diselamatkan, maka akan ada investment ke space exploration yang lebih signifikan. Maka dari itu tingkat keberhasilan juga akan lebih signifikan karena banyak investment ke space exploration. Namun yang kedua, mereka mengatakan bahwa ya udahlah, rusakin aja bumi bakal rusak anyway. Namun berapa respon? Pertama, ini simetris karena di mereka betapapun rakusnya di tim pemerintah, berapapun kubik ton tambang yang mereka gali, mereka akan merasa bahwa bumi bakal selamat anyway, kan kata tim pemerintah bakal selamat. Maka dari itu mereka mengatakan bahwa masih ada tanah hijau buat direvitalisasi dan lain sebagainya. Di sisi kita memberikan komparasi. Jika terlalu banyak, maka bisnismu nggak bisa sustain. Atau misalnya di sisi mereka orang bakal mikir bahwa nggak peduli ada kura-kura yang keselak plastik misalnya, karena kura-kura masih banyak di lautan seperti itu misalnya. Nah, di kita, jika kita pesimistis, korporat akan memiliki sedikit lebih alasan untuk eksploitasi, karena di mereka korporat memiliki alasan tambahan. Ya udah sih, nggak apa-apa, wong ini bakal bumi bakal selamat anyway, tim pemerintah bakal menyelamatkan bumi anyway. Di kita ini berbeda karena korporat nggak bisa memiliki alasan ini, karena jika mereka explore lebih banyak, kita tentu akan mengkritisize aksi mereka. Oke, masuk ke extension saya. Tapi kalau waktunya habis,
waktunya belum habis, saya akan bawa rebuttal lain, tapi extension dulu. Oke, extensionnya mengapa mengenai menjadi pesimis dalam hal konflik dan perang justru bagus di tim oposisi. Notice ini debatnya nggak cuma environment, ada hal lain. Banyak perang terjadi di konflik status quo, Yaman, Syria, Ukraina, dan lain-lain. Kedua sisi setuju bahwa ini jelek. Jadi apa untungnya sikap pesimistis? Ada 3 hal yang terjadi di sisi mereka. Pertama, jika kamu optimistis, maka kamu akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perang. Misal, Rusia mengirimkan lebih banyak pasukan ke Ukraina dan Donbas. Saudi Arabia yang akan mempersenjatai lebih banyak pasukan untuk membasmi pemberontak di Yemen misalnya. Maka dari itu perangnya lebih berdarah, lebih banyak korban, lalalala. Kedua, kamu akan merasa bisa memenangkan konfliknya dan memberikan justifikasi mengapa konflik ini halal dan merupakan tujuan yang baik. Namun yang ketiga, optimisme akan menyalahkan dan tidak memberikan legitimasi terhadap penderitaan orang-orang yang merupakan korban konflik. Karena di sisi mereka akan memberikan narasi bahwa nggak apa-apa, dunia bakal lebih baik. Tapi meanwhile, orang-orang ini merasakan bom jatuh kanan kiri, tembakan siang malam misalnya. Jadi narasi yang diberikan mereka contradicting dengan apa yang terjadi di realita misalnya. Maka apa yang terjadi di sisi kita ketika pesimistis terhadap masa depan bumi? Pertama, mungkin ini agak counterintuitif, tapi setidaknya sebagai untuk memberikan safe space bagi para korban perang, kita tidak denial terhadap kondisi mereka. Kita setuju bahwa mereka menderita, maka dari itu kita bisa membantu mereka. Kedua, yang terjadi di sisi kita adalah seperti saat perang Vietnam, di mana ketika orang sudah pesimis terhadap peperangan, orang turun ke jalanan karena sudah muak melihat saudara mereka dikirim ke tanah asing tanpa tujuan yang jelas, sehingga ada pressure untuk menghentikan perangnya. Dan diplomat misalnya akan memiliki konsiderasi untuk menghentikan konflik yang berjalan di status quo karena dia tidak punya alasan untuk optimis bahwa konfliknya bisa dimenangkan. Oleh karena itu kami bangga menjadi tim oposisi. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, silahkan. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Saya rasa tim oposisi menggunakan pendekatan definisi yang kurang tepat. Tim oposisi berkata, pesimisme berarti mendorong suatu usaha, optimisme menciptakan ilusi di mana semua sudah cukup. 3 respon. Pertama, pesimisme mengundang usaha ialah premis yang sangat membingungkan. Karena ketika Anda yakin sekali Anda akan gagal ujian, walaupun belajar dengan keras, maukah Anda membuang waktu Anda 4 jam untuk belajar? Tidak. Logika ini juga dapat diterapkan pada argumen mereka dengan premis senada mengenai mendorong kritik pada pemangku jabatan. Maukah Anda membuang waktu Anda 12 jam berdiri di depan gedung DPR ketika Anda pesimis, ketika Anda tahu apapun yang Anda lakukan, apapun kebijakan yang akan diambil dan perubahannya, bumi akan hancur? Jawabannya tidak. Respon kedua, saya juga mendapat kebingungan yang sama ketika menghadapi premis optimis sama dengan merasa cukup sama dengan tidak melakukan apa-apa. Optimisme dan kebodohan ialah 2 hal yang berbeda. Optimis berarti ada usaha yang diperlukan karena Anda yakin tujuan di akhir dapat dicapai. Sehingga sangat tidak mungkin ketika setiap orang hanya berkata, oh bertahan saja, semua akan baik-baik saja, dan bumi secara fakta dan statistik akan hancur. Respon ketiga, saya akan meniru Rangga. Mari kita bermain di favorit skenario mereka. Mari kita deal ketika ada diversifikasi respon dari narasi pesimisme yang dilontarkan oleh tim kontra. Seperti ada Reinhardt yang mengkritik pemerintah, ada Herlin yang pasrah dan tidak melakukan apa-apa, ada Meida yang fokus riset eksplorasi. 2 respon. 1, isu konservasi lingkungan diperlukan banyak partisipasi sebanyak mungkin. Ketika Rangga mengamini bahwa narasi pesimisme membuka probabilitas seseorang seperti Herlin untuk menyerah dan tidak melakukan apa-apa,
memberikan tanda bahwa kasus mereka tidak lebih baik daripada kita, karena pada narasi optimisme, setidaknya tidak ada orang seperti Herlin yang tidak melakukan apa-apa. Respon kedua, ketika mereka berdiri di poin diversifikasi respon, ini sangat bermasalah, karena budget dan pendanaan, rencana jangka panjang juga akan terbagi. Ada yang fokus kepada unit Reinhardt, fokus untuk mengkritik kebijakan, fokus untuk merubah DPR misalnya, namun juga terbagi untuk riset Meida, sehingga keterbatasan dana yang dimiliki Meida pada risetnya membuat risetnya semakin lama untuk mencapai tujuan akhir, dan keterbatasan dana yang dialami Reinhardt mengalami keterbatasan kemampuan untuk mendorong kos pada pemerintah untuk kebijakan lebih baik. Klarifikasi terakhir, saya rasa kita semua sepakat bahwa argumen mengenai perang didasari oleh narasi pesimisme tidak relevan, karena sudah ada biaya struktural yang dialami semua negara untuk tidak meneruskan perangnya lagi. Pertama, kita ada di konteks anti kekerasan. Itulah mengapa penduduk Amerika Serikat protes, demo, petisi agar militer dan pendanaan yang jatuh kepada militer harus dikurangi. Kedua, apabila Anda meneruskan perang, juga terdapat biaya yang perlu Anda keluarkan, persenjataan, strategi dalam jangka panjang, kerusakan ekonomi di dalam kehidupan ekonomi modern yang penuh dengan tantangan resesi merupakan hal yang tidak masuk akal. Mari bermain pada slide yang lebih adil. Kita mulai dengan bermain pada skenario terburuk, di mana ketika manusia telah berusaha menyelamatkan bumi, namun pemanasan global tetap berlanjut. Seperti kata Rangga, pertama, dengan narasi optimisme, kehidupan manusia di dalam bumi akan harmonis, berkesinambungan, dan penuh kenyamanan, membantu sesama yang menjadi korban. Inilah mengapa sudah ada gerakan untuk menerima pengungsi yang pulaunya tenggelam. Manusia memiliki kecenderungan, garis bawah kecenderungan, untuk berkorban demi keselamatan bumi. Sebaliknya, ketika narasi pesimisme dikobarkan, setiap manusia akan cenderung menjadi egois misalnya. Orang berkecukupan lebih enggan untuk berbagi sumber daya yang dimilikinya kepada orang lain. Karena seberapa besar pengorbananmu, bumi akan tetap hancur. Orang kaya akan fokus untuk melakukan riset agar bisa menyelamatkan diri sendiri secepat mungkin. Bahkan apabila orang kaya ini mampu menciptakan roket yang hanya bisa memindahkan 25% umat manusia, mereka akan segera pergi dibandingkan berusaha menyelamatkan lebih banyak orang karena ada narasi horor bumi akan segera hancur. Kedua, mari buat perbandingan yang apple to apple. Di tim afirmasi ada penyesalan karena harapan palsu. Di tim kontra ada penyesalan karena Anda sudah berjuang untuk riset mencari planet, namun riset gagal. Kedua belah tim sama-sama menghadapi penyesalan. Perbedaannya ialah proses sebelum penyesalan. Di sisi kami, manusia tidak hidup dalam tekanan setiap harinya. Manusia melihat anaknya dengan senyuman. Anak ini bisa hidup dengan lebih nyaman di 5 tahun ke depan. Di sisi mereka hidup dengan tekanan. Setiap mereka melihat anak, mereka melihat bahwa ia akan menderita karena pemanasan global. Terakhir, mari kita membandingkan sisi terbaik pada kedua sisi. Pada tim pro, bumi terselamatkan dengan usaha komunal bersama. Masyarakat mengadopsi gaya hidup hijau, perusahaan mengurangi ego untuk membantu lingkungan. Pada tim kontra, skenario terbaik mereka adalah mereka membiarkan bumi hancur dengan pesimisme, namun mereka bisa berpindah ke planet lain. Mengapa tim pro menyediakan penawaran narasi yang lebih baik? Karena manusia di tim pro terbiasa dari sekarang untuk mengurangi ego, menyelamatkan orang lain, sedikit berkorban atas kenyamanan orang privilege untuk mencegah kehancuran atas nama umat manusia. Pada tim kontra, orang kaya akan merasa ia penyelamat bagi kaum-kaum yang lainnya, sehingga penindasan dan narasi-narasi opresif akan tetap ada. Dan kedua, umat manusia terbiasa untuk lari dari konsekuensi. Mereka melihat mereka bisa menghancurkan bumi, meraup semua sumber daya, dan mereka bisa lepas dari konsekuensi dengan pindah ke planet lain. Akhirnya, mereka akan tetap
menghancurkan planet yang baru. Masalahnya, mungkin saja itu adalah planet kedua terakhir. Tidak ada planet ketiga dan keempat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Halo, saya kedengeran nggak ya? Ya, terdengar. Oke, cool. Oke. Saya akan memulai argumen pidato saya dalam I'm actually gonna take it. Dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, ini adalah debat narasi dan bukan debat kebijakan. Apa artinya? Artinya, kedua belah tim tidak bisa menjamin peruntukan resources, dana, dan lain-lain untuk suatu tempat karena kamu tidak bisa menjamin apa implikasi dari narasi tersebut, apakah narasi tersebut akan memiliki sebuah impact yang uniform terhadap semua orang. Namun apa eksklusivitas dari kami? Kami merupakan satu-satunya tim yang melakukan asesmen narasi. Tim pemerintah tidak bisa menjamin apakah orang-orangnya ini akan kerja keras atau settle for less karena mereka optimis. Namun kami juga tidak bisa menjamin apakah orang yang akan mengkritik pemerintah dan save the environment atau mereka akan kabur. Namun yang hebat dari kami adalah kami membuktikan bahwa either way kami menang. Beberapa poin framing. Kami percaya bahwa pesimisme memiliki banyak impact. Misalnya ketika saya dihadapkan dengan Krishna, Herlin, dan Tere, seorang Reinhardt akan berpikir bahwa karena saya pesimis tahu akan kalah misalnya, saya berpikir harus bikin case yang 8-1 agar at least tidak malu-maluin. Mungkin parallel example lain adalah indigenous people yang berada di suatu daerah, di suatu kota supaya tidak equity violation, yang mereka tahu akan gagal karena ada imbalance power antara pemerintah dengan mereka, tapi mereka tetap melakukannya anyway. Mereka tetap melakukannya anyway karena mereka percaya kalau mereka diam saja, mereka pesimis kalau sesuatu akan berubah. Namun ada juga orang-orang seperti Rangga yang karena dia pesimis, dia kabur dari ASM dan ikut seminar TI instead. Sehingga kami percaya bahwa ini likely. Tiga poin isu. 1, mengapa individu harus panik dan takut untuk mengubah bumi? Ini engage directly dengan analisis Tere soal memberikan harapan dan lain-lain. Kami percaya bahwa status quo sangat buruk, bahwa teknologi di status quo masih relatif tidak aksesibel, solar panel efikasinya buruk, Tesla masih mahal, Green New Deal tidak goal di Senat karena dilobi oleh kapitalis, dan juga kita sudah mendekati point of no return, yaitu kenaikan 2 derajat Celcius setelah Industrial Revolution sebelum 2045, dan yang keempat adalah ketika harmnya adalah trial and error. Saya kira trial and error itu simetris karena Anda tetap harus trial and error untuk membuat mobil listrik murah dan lain-lain. Kan? Jadi kedua-duanya, lingkungan dan space, itu juga equally dalam tahap pengembangan sehingga tidak ada komparatifnya. Dan kami percaya bahwa persepsi yang cukup, persepsi bahwa status quo itu cukup, persepsi optimisme bahwa status quo sudah menuju kepada perubahan, itu menghalangi check and balance. Kami percaya bahwa Green New Deal diciptakan karena pesimisme atas proyek yang ada di status quo. Saya percaya carbon tax itu diciptakan karena pesimis terhadap goodwill dari korporasi untuk melakukan environmentally friendly policy sendiri. ICC dibentuk karena pesimisme dunia internasional akan goodwill dari negara-negara untuk menguphold human right. Prerequisite check and balance adalah pesimisme terhadap keadaan, pesimisme terhadap sistem yang tidak akan berubah, dan lain-lain. Komparasi yang harus diambil pada sisi mereka ketika mereka mau
push worst case di mana kami akan ignorant buang sampah sembarangan, mereka juga harus justify kenapa ketika orang berpikir bahwa company sudah baik, policy sudah baik dan lain-lain, dan sehingga tidak ada perubahan, mereka harus justify itu. Likelihood-nya sangat besar, kami sudah buktikan. Karena urgency hanya bisa dibentuk ketika Anda pesimis terhadap suatu hal, ketika Anda berpersepsi negatif terhadap suatu hal. Sehingga kami percaya bahwa harapan itu buruk, karena harapan malah akan memperpendek umur bumi. Ketika berpikir status quo enough, tidak ada perubahan. Karena alasan-alasan tersebut, check and balance itu likely, sehingga jika Anda ingin melindungi bumi, orang yang ketika mendengar naratif ini ingin melakukan perubahan, dampaknya baik. Namun kita engage di worst case-nya, di mana orang-orang akan memilih untuk kabur ke space. Mengapa? Space race dan space exploration itu beneficial. Pertama, itu adalah solusi paling realistis. Mengapa? Satu, teknologi secara relatif sudah ada. Kita sudah mencapai Mars, sudah mencapai bulan, sudah ada ISS dengan kolaborasi internasional misalnya, atau ada filantropikapitalisme yang mau membiayai dirinya sendiri untuk melakukan eksplorasi space karena itu prestigious. Kedua, sudah ada political leverage-nya lebih besar karena isu lingkungan itu secara direct itu mess up dengan bisnis dari kapitalis, karena itu banyak perusahaan yang melakukan lobby untuk menghindarkan kebijakan lingkungan, namun berbeda dari space yang tidak menyentuh bisnis siapa-siapa sekarang, sehingga political leverage untuk explore space lebih besar kan. Nah, dan juga alasan yang ketiga adalah ini sangat absurd ketika ada ada miliaran planet di alam semesta, namun hanya satu yang habitable. Tapi kita engage juga, even if ini kebijakan yang elitis di awal, tidak terima kasih. Pada jangka panjang ini akan murah kan? Ini seperti halnya environment yang pada long term juga akan murah. Karena itu soal menjadi elitis atau hanya sedikit yang bisa pergi itu hanyalah di early stage, dan ini simetris pada kedua belah sisi. Namun yang kedua adalah space exploration dapat mengatasi masalah di bumi even if planetnya tidak habitable. Alasan pertama adalah unlimited resources. Ketika Anda dapat mencapai bulan saja, Anda dapat melakukan tambang terhadap bahan bakar fusi hidrogen yang dapat digunakan untuk menggantikan oil atau menggantikan fossil fuel. Ini menyebabkan konflik energi yang ada di Afghanistan bisa berkurang kan ketika Anda punya unlimited resources. Namun even if kita menghancurkan planet yang baru, satu itu tidak likely karena karena kita sudah belajar dari bumi misalnya. Namun yang kedua, ketika kita sudah punya teknologi untuk keluar dari bumi secara bebas, kita akan dengan mudah pergi ke planet-planet lain. Mudah. Namun yang kedua adalah penemuan tidak disengaja. Ketika Anda membuat roket yang dapat kuat sampai ke Mars misalnya, Anda dapat material yang bagus, Anda dapat mesin yang sangat efektif untuk menciptakan dinamo yang bagus misalnya, untuk membuat renewable energy yang lebih efektif. Karena itulah sebabnya space explore at the worst case kami mengabaikan lingkungan dan fokus ke space. Satu, resources-nya bagus. Kedua, possibility mencari planet baru. Namun yang ketiga, even if at the worst case gagal, material yang dibentuk untuk ke space-nya itself itu sudah beneficial untuk masyarakat. Kami bangga memenangkan debat ini. Terima kasih pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara balasan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Ya, silahkan. Oke. Saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, sebentar. Saya akan memulai speech saya dalam 3. Oh, maaf, saya sinyalnya mulai agak rusak gitu. Oke, saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1.
Yang pertama, lihatlah kita framing dari awal bahwa pesimis itu bukan berarti reaksi yang ada cuman nanti, oh, orang akan pasrah. Itulah framing yang jahat dari sisi afirmasi. Kita menegaskan lagi bahwa pesimis itu akan menimbulkan beberapa reaksi. Ada orang yang ingin keluar angkasa karena emang pesimis karena bumi ya tidak apa-apa. Mereka bisa fokus dalam mencari planet yang emang bisa ditinggali ataupun mungkin ada orang yang ingin mengkritisi pemerintah, elit atau korporasi karena sudah melakukan kerusakan kepada bumi. Kami merasa itu semua tidak apa-apa karena akhirnya manusia ini ingin tetap hidup. Dua, kami merasa bahwa afirmasi tidak bisa menggunakan metrik bahwa space race itu tidak pasti oleh karena itu percuma melakukan space race karena risetnya tidak cukup atau dana kurang atau apaan. Lihatlah semua riset itu tidak pasti. Sisi afirmasi risetnya juga ada kemungkinan gagal. Oleh karena itu, masih belum sepenuhnya yakin akan membantu ataupun untuk mendapatkan riset yang bisa menyelamatkan bumi di sisi afirmasi. B. Tetapi kenapa di sisi oposisi lebih baik ketika kita menggunakan space race tersebut? Setidaknya di sisi oposisi, kami tidak menyangkal bahwa bumi akan ada kemungkinan akan hancur. Ketika itu terjadi, kami akan melihat opsi-opsi lain untuk mencari hal alternatif untuk sustain manusia. Inilah kenapa space race terjadi dan akan lebih fokus, bukan? Contohnya contohnya ya ada dana lebih dan juga fokus kepada riset di situ. B. Tetapi lihatlah bahwa space race itu akan menjadi accessible. Again, kita itu main di masa depan, bukan? Sekarang udah ada informasi bagaimana untuk keluar angkasa kepada ke negara lain. Ada edukasi untuk riset lebih, walaupun ada trial and error, itu gak akan tiba-tiba berhenti karena sudah mengerti bahwa bumi mungkin tidak bisa dipulihkan kembali. Kami ingin tetap melakukan riset yang lebih karena ingin bertahan hidup walaupun bukan di bumi. Itu akan lebih baik di sisi oposisi karena kami akan melihat masa depan apabila bumi ini akan hancur. Itulah alasan mengapa pesimis itu masih sangat dibutuhkan. 3. Lihatlah bahwa harapan yang diberikan oleh afirmasi bahwa sudah progresif menuju perubahan dan status quo mechanism sudah sebagus itu. Kami merasa itu akan mengurangi jumlah check and balance yang terjadi di sisi afirmasi. Yang pertama, ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang emang menduduki di jabatan top akan tetap menangkal bahwa sudah ada progres untuk perubahan dan itu mereka merasa cukup. Artinya karena merasa harapan tersebut cukup untuk melakukan perubahan tersebut. Lihatlah status quo sekarang. Tidak ingin ada mekanisme seperti tidak ingin menunjang lagi Green New Deal karena mereka merasa optimis, udah merasa cukup. Ketika mereka selalu menangkal bahwa bumi itu sudah masih sangat bagus, tidak akan ada progres yang cukup dan harapan menjadi palsu. 2. Harapan tersebut buruk karena ketika emang menangkal hanya akan menambah kehabisan sumber daya alam yang di sisi afirmasi di dalam bumi. Apa yang terjadi di sisi oposisi? Ketika emang akhirnya kita bisa mencapai ke space race tersebut, kita bisa menggunakan sumber daya alam contohnya di luar angkasa, itu akan lebih baik karena juga mengurangi jumlah konflik karena sumber daya alam yang di bumi. Kami merasa bahwa sudah memberi example di pembicara-pembicara awal kita. 3. Jika akhirnya kita emang mengabaikan lingkungan, kami merasa itu tidak apa-apa. Kami sudah nge-trade off itu. Yang pertama, ada sumber daya alam yang bagus dari luar angkasa yang kami bisa menggunakan untuk sustain manusia-manusia. 2, bisa fokus untuk space race. Dan ketiga, juga bisa membantu masyarakat yang emang membutuhkan sustain yang lebih. Oleh karena itu, kami merasa bahwa oposisilah yang menjadi yang akan menang di debat kali ini. Kami bakal jadi tim oposisi. Terima kasih untuk tim oposisi. Selanjutnya untuk menutup debat kali ini saya panggilkan pembicara balasan dari tim pro. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya akan memulai pidato saya dalam 3,
2, 1. Apabila satu-satunya respon dari pembicara kedua dan pembicara ketiga adalah debatnya ini bukan debat kebijakan tapi hanya debat narasi. Saya tidak terlalu mengerti kemana framing ini pergi karena narasi itu perlu dianalisis apa eksekusinya sehingga kita menganalisis apa eksekusi dari percaya terhadap narasi tersebut. Kedua, bahkan jika benar framing ini benar, hal-hal yang mereka katakan seperti kritik terhadap pemerintah itu tidak certain, hal-hal seperti ini itu tidak certain tergantung orangnya. Artinya seluruh argumen dari pembicara pertama mereka tidak bisa dihitung karena argumen dari pembicara pertama mereka adalah tentang kritik, tentang bagaimana orang akan bertindak terhadap narasi ini sehingga mereka menghancurkan tim mereka sendiri. Saya tidak mengerti kemana arah dari framing ini. Tapi satu poin yang perlu Anda coret dari pembicara kedua adalah adanya perang. Kita akan lebih termotivasi untuk melakukan perang. Oke, mari kita anggap poin ini masuk akal. Tapi debat ini bukan debat regret. Kita melanjutkan apa yang sudah ada di status quo. Perang sudah ada, kita sudah ada konflik. Ketika Anda pesimis, tidak ada orang yang mau menolong perang. Mereka akan mengatakan bahwa tidak peduli saya menolong, tidak peduli saya mengkritik rezim, tidak peduli saya menyerahkan bantuan sebanyak apapun, mereka akan tetap mati sehingga tidak usah menolong saja karena menolong juga adalah hal yang membebani bagi saya. Sehingga apabila Anda ingin membicarakan konteks ini, saya tidak percaya itu lebih baik di dunia Anda. Ada 3 alasan mengapa mereka perlu kalah. Pertama, mereka berkata bahwa ini perang definisi. Mereka mengatakan bahwa optimis itu berarti Anda tidak mau mengkritik. Kalau Anda diberitahu nggak apa-apa, Anda akan menyerah. Pertama, Dewan Juri, kita membicarakan orang yang optimis, bukan orang yang mudah dibodohi dan bodoh sekali diberitahu mereka akan percaya. Mereka akan tetap riset sendiri, mereka akan punya motivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga itu bukanlah definisi untuk orang yang optimis. Kedua, optimis itu berarti Anda memiliki harapan. Sedangkan ketika Anda pesimis, berarti Anda tidak mau mencoba, Anda tidak mau menyelamatkan karena menyelamatkan dunia itu susah. Anda harus mengganti habit Anda harus memberi stainless straw. Ketika tidak ada motivasi, Anda tidak mau mencoba ini sama sekali. Satu-satunya serangan dari Rangga adalah, orang kan beda-beda, ada yang peduli, ada yang enggak. Respon ini tidak membuktikan apa-apa, karena di dunia mereka berarti orang-orang yang beda-beda ini juga akan tetap beda-beda. Artinya, argumen mereka tentang ada kritik, orang akan mencoba, orang akan takut, kemudian mencari solusi lain, juga tidak akan berjalan, sehingga debatnya tidak boleh berbicara tentang orang yang seperti itu. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab adalah respon mana yang lebih likely ketika narasi ini disebar. Oke, mereka mengatakan bahwa orang akan berusaha, akan berani karena mereka akan takut. Oke, itu benar, tapi orang akan cepat menyerah. Karena sekali mereka gagal, mereka akan mengkonfirmasi narasi yang ada di pikiran mereka tentang kepesimisan mereka. Padahal, menyelamatkan bumi memerlukan trial dan error yang sangat banyak. Oleh karena itu, respon terhadap suatu narasi itu akan lebih buruk di dunia mereka. Alasan kedua, mengapa mereka perlu kalah, adalah ketika mereka mengatakan bahwa, kita tetap mau space exploration. Kenapa ini likely? Karena nanti di masa depan bisa kita membicarakan masa depan, nanti kita bisa mengadakan hal-hal seperti ini. Tapi Dewan Juri, kita tidak bisa time travel ke masa depan. Kita memiliki progres, ada trial dan error, memakan waktu banyak sekali. Dalam prosesnya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan climate change, digunakan untuk menyelamatkan space misalnya. Ketika mereka mengatakan bahwa, tapi riset kan sama-sama uncertain, ya sama-sama uncertain, tapi degree-nya berbeda. Ketika Anda meriset mengenai renewable energy, kita sudah mengimplementasikan hal tersebut dalam skala yang kecil. Tapi kalau space exploration, Anda baru menemukan Mars. Bagaimana kalau Mars tidak cukup? Anda harus menemukan planet yang lainnya. Bagaimana kalau tidak cukup? Harus ke galaksi lainnya. Hal tersebut memakan waktu yang sangat lama, sedangkan orang-orang yang vulnerable akan dikorbankan dalam prosesnya. Tapi oke, Anda bisa ke space. Hal ini masih tidak cukup. Karena Tere mengatakan bahwa hanya orang-orang kaya yang mendanai proyek ini yang akan dikirim ke space. Karena mereka tidak mau planet yang baru juga penuh. Oleh karena itu, orang-orang miskin dan orang-orang rentan akan tetap ditinggalkan dan tidak mendapatkan benefit sama sekali di dunia mereka. Oleh karena itu, space exploration tidak boleh menjadi alasan mengapa mereka menang. Alasan terakhir mengapa mereka kalah adalah karena ketika Anda ingin mendeadlockkan semua argumen kebijakan, Tere memiliki satu argumen yang belum diribat, yaitu suatu perasaan optimistik akan memberikan harapan. Ini akan membuat Anda lebih bahagia karena Anda percaya anak Anda masih bisa hidup. Di dunia mereka, Anda akan tetap percaya bahwa anakku nanti akan mati, Anda akan hidup dalam ketakutan. Dunia ini melelahkan. Anda perlu harapan supaya Anda tidak depresi, supaya Anda bahagia, sehingga apabila Anda ingin kehidupan yang lebih baik, datanglah ke tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua belah tim yang sudah berdebat. Selanjutnya untuk seluruh Dewan Juri, dimohon untuk pindah ke breakout room. Kita masuk ke room B. Bravo. Ya, disilahkan. Terima kasih everyone. Terima kasih semua. Thank you guys.
Oke, halo, selamat sore buat teman-teman semua. Jadi kita habis ini bakal ada pengumuman untuk pemenang dari lomba debat ASM 2021. Sebelumnya mungkin setelah ini akan ada sambutan dulu dari Kak Raka selaku Menteri Sosial dan Politik dari BEM UNER. Apakah Kak Raka sudah bergabung ya? Mungkin panitia bisa dibantu. Iya, saya sudah bergabung, teman-teman panitia. Oke, baik. Kalau sudah siap, boleh langsung aja Kak sambutannya. Setelah ini kita akan ada pengumuman pemenang dari lomba debat ASM 2021. Silakan Kak. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya, teman-teman. Ya, mohon maaf karena juga posisinya juga sedang lagi ada rapat kabinet ya, teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon izin dan juga dengan turut berbangga mengucapkan selamat mungkin untuk nanti para pemenang, dan mohon juga saya selaku juga perwakilan dari BEM UNER mengatasnamakan juga dari Ketua BEM yakni Mas Rizal Palevi yang sedang berhalangan karena sedang ada rapat kabinet ya kan, masalah soal perombakan kabinet juga, sehingga tidak dapat menghadiri pada hari ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang dan juga kepada para panitia yang sudah maksimal sekali ya, dan juga sudah turut membantu dengan adanya acara Erlangga Student Movement ini sehingga kita bisa bertemu pada hari ini sehingga acaranya yang insya Allah sudah terbilang aman dan lancar. Amin insya Allah. Nah, yang saya harapkan ke depannya adalah dengan adanya Erlangga Student Movement ini kita bisa menjalin hubungan silaturahmi bersama dengan teman-teman dari universitas lainnya, dan juga kita bisa untuk berjejaring bersama teman-teman dari universitas lainnya, dan sehingga kita bisa saling berkolaborasi tidak hanya dalam hal masalah soal prestasi maupun juga masalah soal kajian dari sosial politik. Dan saya selaku Menteri Sosial Politik BEM Universitas Erlangga pun juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia, kepada peserta, dan juga jajaran PIC yang sudah menyukseskan pada acara ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan kita bisa belajar bahwasannya mahasiswa di tengah pandemi pasti masih bisa berprestasi. Ya, jangan patah semangat untuk semua dan teman-teman panitia maupun juga dari teman-teman peserta. Semoga kita sukses dan kita bertemu di event selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Kak Raka. Berikutnya adalah award ceremony yang akan langsung diumumkan oleh perwakilan Ketua Dewan Juri. Silahkan kepada Ketua Dewan Juri. Halo semuanya, selamat sore. Senang sekali akhirnya kami dari Ketua Juri, saya Feliani bersama dengan Ahmad Gifari dan Devi Salsabila telah melaksanakan Erlangga Student Movement Debating Competition Debat Bahasa Indonesia hari kemarin dan hari ini juga selama 2 hari, dan dibantu oleh belasan juri dari seluruh Indonesia, institusi dari seluruh Indonesia, dan juga para peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BEM UNAIR atas bantuannya dalam hal penyelenggaraan, dalam hal pelaksanaan juga, dan nanti juga pasti setelah penyelenggaraan masih akan berkutat membantu mengirimkan sertifikat dan sebagainya. Kami merasa bersyukur bahwa teman-teman BEM UNAIR memiliki kepedulian besar terhadap isu di Indonesia yang tentu saja sebagai mahasiswa kita juga perlu melatih melalui critical thinking. Barangkali dari apa yang kita pelajari melalui hal-hal di bangku kuliah, di kelas kita yang sekarang dilaksanakan secara online, kemudian dari pembelajaran kita sebagai debater, kita belajar untuk critical thinking, untuk berkomunikasi persuasif, dan juga secara tidak langsung berpolitik gitu kan. Jadi kedepannya semoga apa yang kita miliki dan kita lakukan bisa menjadi bermanfaat untuk diri kita, untuk sekitar kita, dan pastinya juga membawa harum nama
orang-orang yang kita inginkan, dan terutama mungkin institusi teman-teman lainnya yang bersedia untuk berpartisipasi di kompetisi ini. Nah, kita akan mulai awarding ceremony dengan award kepada para pembicara terlebih dahulu. Jadi kita tunggu setelah pembicara, baru kita akan ada tim. Kita mulai dari top 10 pembicara terbaik yang hasilnya didapatkan dari 3 ronde pada ronde preliminary. Kita mulai dari Co-9 Best Speaker. Jadi ada beberapa orang yang jadi Co-9 Best Speaker. Yang pertama adalah speaker skor 228 dengan average 76, diraih oleh Muhammad Imam Maulana dari Supernova. Selanjutnya, masih Co-9 Best Speaker. Speaker skor 228, average 76 juga, diraih oleh Jihad Ihsan Ramadan dari Semoga Bisa Membuat Rafiq Bangga. Kemudian ada Co-9 Best Speaker lagi dengan speaker skor sama dan average yang juga sama, diraih oleh Hafizat Intan Amalia dari Chupa Chup. Co-7 Best Speaker dengan speaker skor 229 dan average 76,33 diraih oleh Rian Kam Fikri dari Chupa Chup. Masih di Co-7 Best Speaker, kita memiliki speaker skor yang sama dan average yang sama juga, 76,33 diraih oleh Herlin Edi Puspita, Retiring After This. Co-5 Best Speaker, speaker skor 230, average 76,67, didapatkan oleh Rangga Aulia Rahman dari Untung Ape Nggak Ada Oji. Kemudian ada Co-5 Best Speaker lagi dengan speaker skor dan average yang juga sama, diraih oleh Heldi Eka Putra, Bosan Kalah Terus. Co-3 Best Speaker, speaker skor 231, average 77, diraih oleh Krishna Aji Pradana, Retiring After This. Masih Co-3 Best Speaker dengan speaker skor yang sama dan average yang sama, 77, Maida Ramania, Untung Ape Nggak Ada Oji. Selanjutnya adalah Co-First Best Speaker dengan speaker skor bentar ya, gak gerak. Oke, speaker skor 232, average 77,33, Reinhard Timothy Antonio Siregar dari Untung Ape Nggak Ada Oji. Yang terakhir, yang membagi best speaker yang sama dari kompetisi ini, speaker skor 232, average 77,33, diraih oleh Tere Thierry Timothy, Retiring After This. Selamat kepada semua pembicara terbaik dari berbagai tim dan juga yang telah berhasil melewati kompetisi ini, bahkan sampai kepada eliminasi, ya, babak eliminasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil juara tim penentuan juara 3 yang didapatkan dari nilai semifinal di hari ini. Silakan Ari. Oke, makasih Feli. Ya, seperti yang sudah disampaikan di technical meeting kemarin, untuk penentuan juara 3 akan kita gunakan hasil dari semifinal. Jadi tim yang tidak lolos ke semifinal, kami cari tim dengan skor tertinggi, maka tim dengan skor tertinggi akan menjadi juara 3. Oke, langsung aja. Di ruangan A ada tim Chupa Chup dan di ruangan B ada Bosan Kalah Terus. Untuk di ruangan A, yaitu tim Chupa Chup mendapatkan skor 801,5. Untuk ruangan B mendapatkan skor 790. Maka demikian kami ucapkan selamat kepada juara 3 Erlangga Student Movement, tim Chupa Chup.
Ya, mana tepuk tangannya? Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu. Perdebatan yang sangat menarik dan sangat menghibur, sangat bisa memberikan pembelajaran terkait debat untuk kita semuanya. Langsung saja, dengan mosi, Dewan ini akan optimistis daripada pesimistis terhadap masa depan bumi. Yang menjuri sebagai chair ada Kak Kyle dari IPB, lalu di panels ada Kak Alan, Kak Luciana dari Undip, dan Kak Ramade dari Brawijaya, dan terakhir Kak Hilya dari Undip. Di proposisi kita punya retiring after this, dan di oposisi kita punya untung AP nggak ada OG. Penasaran nggak nih? Dengan keputusan tidak mutlak atau 4-1, kami ucapkan selamat kepada juara 1 Erlangga Student Movement 2021 jatuh kepada retiring after this. Dengan begitu berarti gelar juara 2 jatuh kepada untung AP gak ada OG. Yay, congrats everyone. Mungkin itu aja untuk awarding dari teman-teman panitia dan ketua juri. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang menjadi pemenang di kategori pembicara individu terbaik dan di kategori tim. Menang atau tidak menang, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga intinya teman-teman bisa saling berbagi pengalaman, mendapatkan teman-teman baru juga di sini. Dan ya, setelah itu saya kembalikan langsung kepada panitia. Thank you. Baik, terima kasih banyak kepada para juri, dan kami juga ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga kita bisa terus berproses lagi ya, dan kita bisa lebih produktif lagi. Lalu sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, diharapkan untuk para participants bisa on cam dulu karena akan ada sesi dokumentasi. Bisa saja langsung kepada Kak Vena mungkin ya, bisa langsung dipandu. Bisa minta tolong on cam semuanya ya Pak, semuanya. Kita akan session foto bersama. Oke, satu. Ini on cam. On cam semua ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Slide pertama. Udah, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih buat teman-teman dan selamat juga buat para pemenang. Oh ya, kami juga mengingatkan buat para pemenang bisa langsung mengisi di form yang sudah dikirimkan di kolom chat untuk keperluan pengiriman hadiah dan sertifikat. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk kepada Dewan Juri yang sudah membantu acara ASM Lomba Debat 2021 pada 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.